Halo teman-teman semua, perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan membahas materi mengelola lingkungan global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maria Christine Sahanayamani dengan 3 digit NPM akhir 166. Lalu, saya akan memperkenalkan juga teman-teman saya, yaitu Ayu Devaratri Prameswari dengan 3 digit NPM akhir 048, Pelangi Aurora Ramadhani Santoso dengan 3 digit NPM akhir 141, Zara Aulia dengan 3 digit NPM akhir 155, Rasya Stefani Simbolon dengan 3 digit NPM akhir 172, Rafli Maulana Ramadan dengan 3 digit NPM akhir 397, Fikri Ramadan Priharsono dengan 3 digit NPM akhir 401. Lalu berikut pokok-pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, bekerja secara internasional. Yang kedua, lingkungan bisnis internasional. Yang ketiga, lingkungan ekonomi. Yang keempat, lingkungan politik hukum. Yang kelima, lingkungan sosial budaya. Yang keenam, aliansi perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, reaksi menentang globalisasi. Yang kedelapan, perusahaan multinasional. Dan yang terakhir, mengelola lingkungan global. Baik, saya akan menjelaskan terkait materi bekerja secara internasional. Perusahaan maupun organisasi dapat memasuki pasar internasional melalui beberapa strategi. Salah satunya adalah mencari bahan baku ataupun tenaga kerja dari luar negeri yang lebih murah, melalui offshoring atau outsourcing global. Selain itu, perusahaan juga dapat memperluas pasar dengan menjual produk ke luar negeri melalui ekspor, lisensi, maupun investasi langsung. Strategi-strategi ini menjadi pilihan bagi perusahaan untuk memasarkan barang ataupun jasa secara global. Dan biasanya perusahaan memulai dari ekspor terlebih dahulu sebelum berkembang ke investasi langsung di negara tujuan. Berikutnya, ada strategi memasuki pasar internasional. Yang pertama ada ekspor. Ekspor adalah cara masuk pasar internasional dengan memproduksi barang di dalam negeri lalu menjualnya ke luar negeri. Cara ini biayanya lebih rendah dan risikonya lebih kecil dibanding membuka pabrik di negara lain, sehingga sering menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk memperluas pasar. Walau ada tantangan seperti perbedaan aturan, jarak, dan budaya, ekspor tetap menjadi strategi yang paling umum. Yang kedua, ada outsourcing global atau offshoring. Memindahkan pekerjaan ke negara lain yang biayanya lebih murah agar perusahaan lebih efisien. Awalnya hanya untuk pekerjaan sederhana, tapi sekarang juga mencakup riset, audit, serta pengembangan karena teknologi semakin maju. Lalu yang ketiga ada lisensi. Ini adalah cara masuk pasar internasional dengan memberi izin kepada perusahaan di negara lain untuk menggunakan merek, teknologi, atau keahlian agar bisa memproduksi dan menjual produk yang sama. Cara ini membuat perusahaan lebih mudah masuk ke pasar luar negeri dengan biaya rendah, tapi kontrol terhadap pasar menjadi lebih terbatas. Bentuk khusus dari lisensi adalah waralaba, yaitu pemberian paket usaha lengkap seperti merek, sistem, dan dukungan manajemen agar bisnis di luar negeri berjalan dengan standar yang sama. Lalu berikutnya ada investasi langsung, yaitu cara masuk pasar internasional dengan menanamkan modal dan mengelola usaha sendiri di luar negeri, sehingga perusahaan memiliki kontrol yang lebih besar dan bentuknya bisa berupa joint venture, yaitu bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk berbagi biaya dan risiko saat masuk pasar baru. Perusahaan juga bisa membuka atau membeli cabang yang dimiliki sepenuhnya agar pengelolaan bisnis lebih terkontrol dan biaya distribusi bisa ditekan. Yang terakhir, ada China Inc. Banyak perusahaan menjadikan China dan India menjadi pintu awal masuk pasar internasional karena pertumbuhan industrinya cepat dan biaya produksinya lebih murah. Perusahaan-perusahaan barat memanfaatkan peluang ini melalui ekspor, outsourcing, kerjasama, hingga investasi langsung. China dikenal sebagai pusat produksi barang untuk pasar global, sedangkan India unggul untuk desain, perangkat lunak, dan layanan. Walaupun menguntungkan dari segi biaya, berbisnis di China tetap memiliki risiko, terutama terkait kualitas dan standar produksi. Terima kasih. Selanjutnya ada di bagian lingkungan bisnis internasional. Jadi untuk karakteristik utamanya meliputi manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara.
Lalu untuk konsistensi fungsi dari dasarnya sendiri adalah tugas operasional seperti produksi dan juga distribusi, dan fungsi manajemen seperti perencanaan dan pengendalian tetap sama persis dengan bisnis di dalam negeri. Kemudian ada eskalasi risiko. Di situ para manajer dituntut untuk mampu menghadapi tingkat kesulitan dan risiko yang jauh lebih besar di kancah global. Kemudian ada faktor kesulitan utama, yaitu potensi kendala terbesar ketika beroperasi secara internasional. Biasanya bersumber dari sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Adalah lingkungan ekonomi atau kondisi makro dan tujuan dari sebuah negara. Yang pertama ada peta pembangunan ekonomi dan juga infrastruktur yang bisa dilihat melalui evaluasi yang awalnya berfokus pada status ekonomi negara yang diukur dari pendapatan per kapita, dan juga kesiapan infrastruktur fisik menjadi penentu utama efisiensi mobilitas bisnis dalam sebuah negara. Pendapatan per kapita sendiri yaitu kriteria utama untuk mengelompokkan negara menjadi negara yang maju atau berkembang adalah pendapatan per kapita, pendapatan produksi barang atau jasa, dan juga dibagi oleh jumlah penduduk yang ada di negara tersebut. Negara berkembang seperti Asia, Afrika, dan Amerika Selatan memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Negara maju seperti Amerika, Amerika Utara, Eropa, dan juga Jepang memiliki pendapatan yang tinggi. Sedangkan untuk infrastruktur, yaitu faktor utama penentu daya saing lainnya adalah infrastruktur, yaitu fasilitas fisik seperti jalan tol, bandara, dan saluran komunikasi yang menentukan aktivitas ekonomi dalam sebuah negara itu bisa dilihat lancar atau tidaknya, atau berkembang atau tidaknya. Lingkungan ekonomi dan kondisi makro dan juga tujuan ada di audit supply atau demand pasar. Menilai seberapa besar tingkat permintaan konsumen asing atau konsumen dalam atau lokal terhadap produk, dan jika ekspansinya melibatkan pendirian pabrik atau perusahaan, wajib memastikan ketersediaan bahan baku dan juga tenaga kerja pasar lokal. Jadi, untuk pasar produk sendiri atau dari sisi permintaan, apakah ada warga lokal yang mampu membeli produkmu, dan juga jika tuntutannya tinggi, kamu bisa mengekspor ke luar negeri juga. Dan kedua ada pasar sumber daya atau dari sisi pasokan. Jika kamu ingin mendirikan sebuah pabrik di sana atau di sebuah negara, apakah ada pasokan bahan baku dan tenaga kerja yang cukup untuk mengelola pabrikmu itu? Mengelola rantai pasokan global itu rumit, seperti McDonald aja harus mendapatkan daging, bawang, dan juga beberapa bahan lainnya juga hanya untuk merakit satu burger atau sebuah ayam di luar negeri atau di Amerika atau di Rusia. Selanjutnya ada dari exchange rate atau volatility curve atau nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mata uang adalah risiko operasional utama. Pergerakan kurs berdampak langsung pada penentuan harga jual, daya saing, dan juga margin keuntungan perusahaan di luar negeri. Jadi ini adalah matriks atau peluang yang paling fluktuatif yang bisa menghancurkan atau melipat gandakan margin keuntungan dalam semalam atau dalam sebuah produk di sebuah negara. Definisinya adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang lain atau mata uang negara lain. Mekanisme fluktuasi sendiri adalah nilai tukar sangat mempengaruhi daya untung bisnis yang menukarkan jutaan dolar setiap hari. Jika dolar melemah, misal terhadap euro atau rupiah, maka barang di Amerika Serikat menjadi lebih murah di luar negeri sehingga ekspor lebih mudah dan menguntungkan. Sebaliknya, jika dolar menguat, maka rupiah dan juga euro membuat barang AS atau Amerika Serikat menjadi lebih mahal di luar negeri, membuat ekspor sulit dan keuntungan menipis. Kemudian ada lingkungan politik hukum. Untuk risiko politiknya sendiri adalah ancaman kehilangan aset, daya untung, atau kontrol manajemen akibat regulasi dan tindakan pemerintah tuan rumah. Termasuk di dalamnya adalah risiko pengambilan aset secara paksa oleh pemerintah. Kemudian ketidakstabilan politik adalah gangguan kelancaran bisnis akibat kerusuhan, revolusi, kekacauan sipil, dan peralihan kekuasaan yang sering terjadi. Kemudian kompleksitas dari regulasinya itu sendiri, yaitu perusahaan asing harus tunduk pada beragam undang-undang lokal yang ketat seperti regulasi ketenaga kerjaan dan juga konsumen. Kemudian tantangan ini makin diperumit oleh kehadiran internet yang memperluas jangkauan hukum lintas negara.
Baiklah, di sini saya akan membahas slide selanjutnya tentang lingkungan sosial dan budaya. Kebudayaan suatu negara mencakup pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai sosial yang ditetapkan di dalam masyarakat. Konteks bisnis internasional, faktor budaya seringkali lebih kompleks. Faktor lain seperti bahasa, agama, lingkungan sosial, dan pendidikan juga mempengaruhi efektivitas organisasi. Salah satu hambatan utama dalam manajemen internasional adalah kecenderungan alami untuk menganggap budaya sendiri lebih unggul daripada budaya yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya tentang nilai-nilai budaya menurut Gerd Hofstede. Ada 5 nilai. Yang pertama, jarak kekuasaan atau power distance. Sejauh mana masyarakat menerima ketimpangan kekuasaan. Negara dengan jarak kekuasaan besar menerima hierarki yang kuat, sedangkan negara dengan jarak kecil mengharapkan kesetaraan. Kemudian nilai yang kedua adalah penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Tingkat kenyamanan masyarakat terhadap ambiguitas. Beberapa negara lebih menyukai aturan pasti, sedangkan beberapa negara lainnya lebih toleran terhadap ketidakpastian. Nilai yang ketiga adalah individualisme dan kolektivisme. Individualisme mengutamakan pengurusan diri sendiri, sedangkan kolektivisme mengharapkan anggota kelompok saling menjaga. Kemudian, nilai yang selanjutnya adalah orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Orientasi jangka panjang menekankan masa depan dan penghematan, sedangkan orientasi jangka pendek menekankan masa lalu, masa kini, dan tradisi. Kemudian nilai yang terakhir adalah maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas mengutamakan prestasi dan kesuksesan material, sedangkan feminitas mengutamakan hubungan, kerjasama, dan kualitas hidup. Nah, kemudian ada nilai-nilai budaya menurut Project Globe. Ada 9 nilai. Yang pertama ada sikap asertif. Menilai sejauh mana masyarakat mengutamakan ketangguhan dan persaingan dibandingkan kelembutan dan kepedulian. Yang kedua ada nilai orientasi masa depan. Sejauh mana masyarakat menghargai perencanaan jangka panjang dan menunda gratifikasi instan. Yang ketiga ada penghindaran ketidakpastian, yaitu tingkat kenyamanan masyarakat dalam menghadapi situasi yang tidak pasti atau ambigu melalui aturan dan prosedur. Yang keempat ada perbedaan gender, yaitu sejauh mana peran gender dimaksimalkan. Di negara dengan perbedaan rendah seperti Denmark, perempuan memiliki status dan peran pengambilan keputusan yang lebih besar. Kelima ada jarak kekuasaan, yaitu tingkat penerimaan masyarakat terhadap kesenjangan atau distribusi kekuasaan yang tidak merata dalam suatu lembaga. Yang keenam ada kolektivisme sosial, yaitu sejauh mana institusi sosial seperti sekolah mendorong individu untuk setia dan terikat dalam kelompoknya. Yang ketujuh ada kolektivisme individual, fokus pada rasa bangga dan loyalitas individu terhadap kelompok kecilnya, seperti keluarga atau tim kerja. Yang kedelapan ada orientasi kinerja, yaitu menghargai anggota masyarakat berdasarkan peningkatan prestasi dan kesempurnaan hasil kerjanya. Yang ketujuh ada orientasi kemanusiaan, jauh mana masyarakat mendorong nilai-nilai keadilan, kedermawanan, dan sikap ramah terhadap orang lain. Di slide selanjutnya ada perbedaan komunikasi dan budaya. Perbedaan komunikasi antar budaya terbagi menjadi dua, yaitu budaya berkonteks tinggi atau high context dan budaya berkonteks rendah atau low context. Masyarakat berkonteks tinggi seperti di Asia dan Arab lebih mengutamakan harmoni kelompok, hubungan personal, serta pesan nonverbal di mana makna tersirat lebih penting daripada kata-kata eksplisit. Sebaliknya, masyarakat berkonteks rendah seperti di Amerika dan Eropa Utara lebih fokus pada pertukaran fakta, informasi yang lugas, penyampaian individu, serta transaksi bisnis yang efisien. Perbedaan ini seringkali dipicu oleh faktor-faktor kebudayaan lain seperti bahasa, agama, dan sikap terhadap pekerjaan, termasuk adanya tantangan etnosentrisme atau kecenderungan memandang budaya sendiri lebih unggul dari yang lain. Keberhasilan dalam lingkungan global, sebagaimana dicontohkan oleh PT LG Electronics, sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk memahami sensitivitas lokal dan beradaptasi dengan gaya komunikasi serta produk mereka agar selaras dengan nilai-nilai budaya spesifik di tiap negara masing-masing.
Baik, yang selanjutnya ada Aliansi Perdagangan Internasional. Aliansi Perdagangan Internasional merupakan kerjasama antar negara untuk mengurangi hambatan perdagangan dan memperlancar arus barang, jasa, serta investasi secara global. Nah, Aliansi Perdagangan Internasional ini menjadi salah satu perubahan paling penting dalam bisnis internasional. Yang selanjutnya ada GATT atau General Agreement of Tariff and Trade. Nah, GATT di sini dibentuk pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss. Nah, GATT sendiri ditandatangani oleh 23 negara yang bertujuan untuk mengurangi tarif perdagangan, mencegah diskriminasi dalam perdagangan, mendorong perundingan penyelesaian sengketa, serta meningkatkan partisipasi negara berkembang. Nah, GATT di sini mengadakan beberapa putaran perundingan perdagangan. Salah satu putaran yang terkenal adalah putaran Uruguay yang dilaksanakan pada tahun 1986 hingga 1994 yang melibatkan 125 negara dan berhasil menurunkan tarif secara signifikan. Yang selanjutnya ada WTO atau World Trade Organization, dibentuk pada tahun 1995 sebagai kelanjutan dari penyempurnaan GATT. Nah, WTO di sini berfungsi sebagai lembaga global yang mengawasi perdagangan internasional, menetapkan aturan perdagangan yang lebih kuat, menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara, serta mendorong liberalisasi perdagangan barang, jasa, informasi, dan teknologi. Nah, WTO di sini memiliki kewenangan hukum yang lebih kuat dibanding GATT dalam menyelesaikan perselisihan dagang. Yang selanjutnya ada Uni Eropa. Nah, Uni Eropa ini didirikan pada tahun 1957 sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa dulunya. Sekarang sudah berganti nama menjadi Uni Eropa. Nah, Uni Eropa ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial anggotanya. Uni Eropa kini memiliki 27 negara anggota. Tujuannya dibentuk Uni Eropa adalah menciptakan pasar tunggal Eropa yang memungkinkan pergerakan bebas di bidang barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Nah, Uni Eropa memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan di Eropa, membuat perusahaan lebih kuat bersaing di pasar global, dan sebagian pihak menilai Uni Eropa bisa menjadi benteng perdagangan bagi negara di luar Eropa. Nah, di Uni Eropa ini terkenal dengan mata uang euro yang digunakan oleh sebagian besar negara anggota Uni Eropa, menggantikan mata uang nasional dan memberikan dampak besar pada kontrak bisnis, sistem keuangan, produksi dan distribusi, serta pajak dan manajemen perusahaan. Yang terakhir ada NAFTA atau North American Free Trade Agreement yang berlaku sejak 1 Januari 1994 dengan membentuk salah satu blok perdagangan terbesar di dunia, menggabungkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, NAFTA ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, serta menghapus tarif dan hambatan perdagangan secara bertahap. Nah, NAFTA ini memiliki dampak seperti perdagangan Amerika Serikat Meksiko meningkat lebih dari 3 kali lipat, perdagangan dengan Kanada juga meningkat drastis, membantu usaha kecil masuk ke pasar global, dan tarif tinggi sebelumnya, misalnya 20% dari Meksiko, itu berhasil dihapus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang reaksi menentang globalisasi dan perusahaan multinasional. Nah, reaksi menentang globalisasi itu adalah suatu sikap atau gerakan dari kelompok masyarakat yang menolak dampak globalisasi karena dianggap merugikan sebagian pihak. Biasanya pihak-pihak yang menolak globalisasi itu yang pertama ada serikat pekerja, karena mereka khawatir akan pekerja lokal itu dirugikan oleh perusahaan-perusahaan asing. Nah, yang kedua itu ada aktivis sosial, yang dimana mereka itu akan menyoroti isu-isu kemiskinan, hak-hak pekerja, dan lingkungan. Yang ketiga ada kelompok masyarakat lokal, yaitu mereka melindungi budaya dan tradisi yang ada di negara tersebut. Nah, yang keempat itu ada sebagian politisi. Mereka itu yang menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di negara tersebut. Nah, kemudian ada alasan kenapa mereka menolak dampak globalisasi ini. Yang pertama itu karena mereka takut kehilangan pekerjaan mereka. Yang kedua itu karena ada ketimpangan ekonomi. Yang ketiga itu dominasi perusahaan besar yang dimana dianggap terlalu kuat dan bisa menguasai pasar, sehingga mengakibatkan usaha kecil atau UMKM atau
usaha-usaha lokal itu dapat kalah saing. Nah, yang ketiga itu lunturnya budaya lokal. Nah, kemudian ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini adalah perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnisnya tidak pada satu negara saja, tetapi menjalankan aktivitas bisnisnya di berbagai negara. Perusahaan multinasional itu sendiri mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama ada beroperasi di berbagai negara. Perusahaan multinasional ini tidak hanya berdiri atau berjalan di satu negara saja, tetapi perusahaan multinasional ini memiliki cabang, pabrik, atau kantor di beberapa negara. Nah, contohnya itu ada pabrik Toyota. Pabrik Toyota itu ada di Jepang, Indonesia, dan Amerika. Nah, kemudian yang kedua, pendapatan dari luar negeri lebih dari 25%. Artinya, minimal seperempat dari total pendapatan perusahaan berasal dari negara lain selain negara asalnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut benar-benar aktif secara internasional, bukan hanya beroperasi secara lokal atau menjual sedikit produknya ke luar negeri. Yang ketiga ada manajemen terpusat. Artinya semua keputusan penting biasanya dibuat oleh kantor pusat. Nah, contohnya itu kebijakan produk atau harga ditentukan oleh kantor pusat, meski cabang lokal menjalankan operasional. Yang keempat, sistem bisnis terintegrasi global. Artinya semua unit di berbagai negara mengikuti standar dan sistem yang sama agar lebih efisien dan konsisten. Contohnya itu standar produksi Coca-Cola sama di seluruh dunia. Contoh-contoh perusahaan multinasional itu ada Apple, Unilever, Toyota, dan Coca-Cola. Apa sih tujuan perusahaan multinasional itu menjalankan aktivitasnya di berbagai negara? Yaitu yang pertama untuk memperluas penguasaan pasar, yang kedua meningkatkan keuntungan melalui efisiensi biaya produksi, yang ketiga memanfaatkan sumber daya global secara efisien, dan yang keempat meningkatkan daya saing pada pasar internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengelola lingkungan global. Jadi, mengelola lingkungan global merupakan kemampuan manajer untuk bekerja secara efektif di negara dan budaya yang berbeda. Perbedaan nilai, kebiasaan, dan cara kerja dapat memengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Karena itu, manajer dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya adalah kemampuan memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya lain. Manajer dengan kecerdasan budaya yang baik dapat membaca situasi, menghargai perbedaan, serta mengurangi risiko kesalahpahaman dan gegar budaya dalam bekerja. Selanjutnya, melakukan pengelolaan lintas budaya. Pengelolaan lintas budaya menuntut manajer untuk memahami cara berpikir dan berinteraksi yang berbeda di setiap budaya. Dengan sikap terbuka dan peka terhadap nilai lokal, manajer dapat membangun kerjasama yang efektif dan menghindari konflik budaya.